Sekarang itu kalau bicara dokter ya, pelayanan dokter tuh di mana-mana sekarang sangat bagus, apalagi Bali. Bali adanya kalau dulu kalau kita ngubungi kalau kita sakit pasti harus ke tempat praktek gitu. Kalau sekarang dokternya udah sangat welcome, kita by telepon bisa, nggak kayak dulu. Sekarang itu udah zamannya zaman digital, zaman canggih, teknologi semakin canggih. Apalagi sekarang kan dokter sekarang kan anak-anak muda. Artinya komunikasinya jauh lebih mudah. Buktinya sekarang 2 dokter ke rumah loh. Iya, dokter ke rumahnya aja nih, dokter Anam loh, dokter bedah. Nah, kita kedatangan 2 dokter hari ini sekaligus ke rumahnya, Ji. Ada dokter bedah tulang sama dokter Anam, dokter bedah. Dok, kok masih muda banget, Dok? Umur berapa, Dok? Yang sekarang umur 33. 33. Oh, udah spesialis dokter bedah. Iya, dan yang tahun 2020 udah spesialis. Tahun 2020 umur berapa, dong? 30. 30. Demi Ji, dokter Anam, dokter bedah. Nggak apa-apa terlambat prakteknya. Terima kasih, Dok. Sudah sampai dokter yang harusnya sampai datang ke rumah, harusnya ke tempat praktek. Iya. Sekarang itu kalau bicara dokter ya, pelayanan dokter tuh di mana-mana sekarang sangat bagus, apalagi Bali. Bali adanya kalau dulu kalau kita ngubungi kalau kita sakit pasti harus ke tempat praktek gitu. Kalau sekarang dokternya udah sangat welcome, kita by telepon bisa, nggak kayak dulu. Sekarang itu udah zamannya zaman digital, zaman canggih, teknologi semakin canggih. Apalagi sekarang kan dokter sekarang kan anak-anak muda. Artinya komunikasinya jauh lebih mudah. Buktinya sekarang 2 dokter ke rumah loh. Iya, dokter ke rumahnya aja nih, dokter Anam loh, dokter bedah. Kalau dokter kan bedanya Ji sama Pak Dokter ada bedanya. Kalau dokter sakit nggak bisa praktek, Iya. nggak ada cuan. Kalau Ji ada cuan. Udah bergerak soalnya. harus begini baru dapat. Itu kelemahan dokter ya. Iya. Kalau dokter sakit nggak ada cuan. Kalau Ji sakit cuan tetap jalan. Iya. Apa dokter bedah harus kerja, tangannya kerja kan. Kalau nggak kerja kan Nggak ada penghasilan dia. Nah, kalau misalnya anggap ke dokter-dokter yang nggak bedah, misalnya via telepon, misalnya Mbak Ji konsul. Dokter Anam mesti yang sakit batu pilek misal gitu, atau sakit paru-paru. Oh ya, obatnya beli A, B, C, D, E, tahu ini fotonya. Saya kan beli sendiri. Sudah kan? Ya. Kita tangani. Kalau dia kan bedah enggak. Iya, Harus iya. melihat, Ji, kan ada luka ini. Boleh telepon aja nanti ke apotek, tutup aja gini, nggak mungkin kan? Iya, harus ngecek ya. Karena risikonya terlalu tinggi ya. Harus tangan kerja gitu. Iya, iya. Lari begitu. Wah, kedatangan dokter Steady. Aji yang dikunjungi dokter nih. Ya, sebenarnya gitu ya kontrol. Harusnya pasien yang ke rumah sakit ini balik. Dokternya yang ke pasien. Nah, ini zaman digital, zaman teknologi semakin canggih. Itulah pelayanan dokter terbaik sekarang. Pelayanan excellent ya. Iya. Sudah mulai ada perubahan ya. Saya mikirnya karena tadi. Dokter umur berapa? Saya 37, Dok. 36. 33. 33. Gila, dokter bedah Udah expert ya. umur 33, bedah tulang umur 37. Konsultasi dengan Haji Krisna loh. Ini udah kayak saudara yang pertama kali bos spesialis sama dia pernah dulu. Dan siapapun yang punya masalah dengan ambayan, ini jagonya tentang ambayan, dokter bedah. Kalau ada yang masalah dengan tulang, patah tulang atau apa? Nih dokter bedah. Ambil promo dong. Dokter bedah. Ya. Haji itu kan masalahnya hemoroid, ambegan. Itu ada 2. Ada yang internal dan ada yang luar. Berarti Ji luar dong. Nah, kalau di luar, nih set. Nah, Ya. kalau dalam ini kan lubang anus aja ya. Ya. Kok dalam sini muncul lokasinya. Kok di luar, di sini munculnya dari samping ini. Itu kalau dari patofisiologi itu karena pelebaran pembuluh darah, itu intinya. Melebar mengenai pembuluh darah. Ya, melebar, infeksi sana. Nah, kita tuh tubuh itu ada mekanisme kalau Aji luka kering dia. Ya. Nah, sama kayak di anus, begitu dia melebar, infeksi dia akan mengering, namanya istilahnya clot itu. Kayak gini gambaran Aji. Ya. Aji ya. Ya. Nah, itu yang internal. Kalau eksternal di luar begini. Ini warna merah-merah seperti itu. Jadi sekitar ini itu ya.
Oh, Di eksternalnya. tepi Tepi itu ya? anusnya. Kalau yang internal dalam banget ya. Hmm. Oke. Nah, ini yang terjadi. Kalau pada grade-nya itu, ini nggak tahu kalau grade 1 dia hanya keluar, udah hilang sendiri. Kalau pas selesai dia akan masuk sendiri. Nggak apa-apa pokoknya itu. Ya. Grade 2 dia muncul belum gitu. Begitu aja. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Ngedeng. Bukan nutupin apa? Kejutan tuh nutupin lubang gitu. Gitu, Apa istilahnya tuh? Ya. Masuk balik lagi dia. Ya balik ya, balik. Grade 3 Ah. begitu keluar Ah. harus masuk dengan bangun tangan. Harus tangan masuk. Lut gitu. Oh, dia masih masuk sendiri. Sendiri. Ah. Grade 2. Ah. Kalau grade 4 itu sudah keluar tapi tidak bisa masuk sendiri. Nah, permasalahannya aja kan berdarah. Berdarah tuh, sampai berdarah. Gimana? Sampai berdarah. Berdarah. Ya benar. Itu intinya kan sudah pembuluh darahnya yang pecah itu Oh. ngomongnya kan ya sudah membes itu, robek lah istilahnya Ya. itu. Nah, itu. Permasalahan sekarang karena aja sudah operasi berkali-kali itu memang satu komplikasi dari operasi konvensional hemoroid. Komplikasi. Ya, bukan Nah, makanya komplikasi ada juga kakaknya Ji, ada 2 yang sudah operasi masih juga keluar darah. Emang gitu ya? Iya, karena itu kembali ya. Kok bisa kembali berulang? Dok? Iya kan, Begitu jadi pertanyaan. pertanyaannya. Itu ngomong kalau kita punya lifestyle ngomongnya. Ah. Apa total yang terjadi semuanya? Apa kata Lifestyle. tersebut? Gaya hidup. Lifestyle. Jadi Betul. Mas lihat ini. Nah, ini satu bisa genetik faktornya. Kedua, umurnya tambah tua. Karena umur tua tuh organ-organ bakal tua. Wajikan enggak. Baru sadar. Belum. Ini yang ini baru ternyata karena umur. Haji baru habis debocin dong, baru 25 tahun aja. Yang ketiga itu orang hamil. Hmm. Kok hamil, Dok? Dia bawa beban berat di Iya. perut. Sehingga dia ada tekanan ke bawah. Tekanan ke bawah. Betul. Ah. Yang keempat, lifestyle orang sering nge-gym. Makanya dia pakai gas pers ini untuk menahan gitu. Oh. Bukan, Pengaruh nggak sih? sering gini. Ini loh, ngedeng nggak? Gasper itu juga sebenarnya tidak akan menahan. Nah, Justru dengan dia hanya mengompres gitu, yang dia hanya istilahnya kan menahan supaya tidak terjadi sprain di situ. Oh. Tapi dengan meskipun sudah kayak stagen Kunci ya. modelnya kayak gitu, kekuatan dari otot perutnya ini justru akan menekan Bawah. rongga yang di dalam perut itu. Jadi makanya ketekan semua memicu. memicu. Ya. Jadi Kalau 2 hari yang lalu masih seminggu ini kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Terus 2 hari ini begitu BAB kan karena ini ninyanya keras agak ngedeng ya. Betul lah itu. Keluar darah benjolan lah itu. Iya, Ya, itu benjolan. melebar. Nah yang hari ini agak lebih gede lagi. Cuman dia masuk sendiri. Mas Tengkara masih sendirian. Ya. Oh, ada yang sampai nggak bisa masuk sendiri. Udah berempat. Oh, itu harus operasi Jadi dia. masih Ada grade fotonya. 2 ya, Dok ya. Grade Artinya 2, masih 2, 3 bisa lah bilangnya. Ah. Masuk sendiri. mandiri Ya. dia ini ya. Itu. Nah, keempat tuh. Itu kayak klep jadinya. Iya. Nah, Yang keempat tuh kurang serat. kurang apa aja? Kurang serat. Kurang sayur. Oh. Sayur. Jadi makan tuh Sayur. kayaknya tuh katos. Jadi tiap makan tuh harus gede. Harus gitu tuh, harus maksa. Tapi Haji lancar 3 hari. Sehari bisa 3 kali ya. Haji makanannya ini gitu. Nah, ini ya Iya. Lembutannya, maksudnya lembut ya betul keluarnya. keras. Katosnya. Ya. Nah, mungkin sekarang kalau mungkin harus ada mungkin kayak kita udah makan serat, udah pepaya udah. Tapi pas di pagi itu BAB pagi itu pasti keras deh. Keras ya. Jadi kalau izin Ji, kalau yang setahu saya biasanya kotoran itu dia memang meskipun dia Sampai seratnya berpikir banyak, ini apa dubur saya udah rusak apa ini klepnya nggak mau ini gitu. serat kan misalnya serat udah cukup, tetapi kalau biasanya makanan yang sudah menjadi tinja gitu dia bercampur darah, itu dia akan bertambah keras. Oh. Itu yang biasanya ya. Iya. Jadi kenapa mungkin pada saat pengeluaran pertama darah yang sudah bercampur sama tinja itu yang jadi menyebabkan keras ya. itu. Dan kemudian setahu saya juga bahwa yang tadi saya sudah jelaskan bahwa perdarahan itu juga bisa memicu perangsangan untuk ingin keluarin lagi. Iya. Seperti itu. Ya, selama seminggu ini kan, selama 2 hari ini kan ambayarnya agak makin keras kan. Iya. Dia kayak kadang-kadang ngerasa kayak mau BAB. Nah, per hari ini kita tahan. Karena kan dokter ngasih tahu, Ji, kalau bisa nih pakai obat ini untuk menahan biar enggak sering BAB. Iya. Nah, tadi Ji tahan. Mungkin karena kita bisa nahan karena jadi makannya cuma 3 sendok. Gitu, berarti- baru habis makan tadi. Ya. Padahal kita minumnya secara burung walet tiap hari gitu loh. Sampai dokter waktu itu udah, "Dok, kenapa saya bisa begini lagi, Dok?"
oh ini ada gennya memang pembuluh darahnya terlalu apa gitu. Benar kan gen? Ini ada tuh genetik yang benar. Berarti walaupun 2 kali. Itu gen ya? Bisa gara-gara Genetik. mungkin orang tua aja ada. Oh. Nggak tahu ya. Oh. Kalau solusinya gimana, Dok? Nah, solusinya gitu kan, kalau misalnya dia apa indikasi operasi, kan ada 2 penanganan, ada yang obat, nah gitu namanya, ada yang operasi ya, gitu. Apa indikasi operasi? Nah gitu, indikasi operasi juga pengobatan dengan obat gagal, kemudian sampai menimbulkan emergensi nih. Takut yang dia takut pada hemorroid itu ada 1, dia pecah, perdarahan, tidak berhenti, aja lemas, Iya, itu bahaya. iya. Ya sempat yang operasi kedua gitu dah. Guru saya pun pada begitu. Operasi yang kedua karena terus keluar. Golden Retriever itu dua-duanya tuh Yang tidur operasi kedua berdarah. karena terus keluar darah, dokter nyaranin aja cepet ke rumah sakit karena takutnya nanti lemes. Nah, sama. Artinya darah kurang. Betul, Iya. itu indikasi segera operasi. Berarti ya. Iya. Dia keluar ya. Harus bisa kita kayak pakai bisa pakai pempas ya. Iya. Takutnya Dia keluar sendiri. kalau begini saudara tahu tidur itu jelas sekali jam 2 pagi sedang tidur dia. Bangun-bangun udah gini. Kadang nggak terasa ngocor. Ada gitu dia. Itu banyak. Guru saya pun ada kayak gitu. Sampai ke ICU gitu. Sekarang solusinya aja dengan grade 2 ini. Nah, itu grade 2 ini saya kan coba dulu Dengan obat. dulu. Ya. Apa sih yang mau ini? Ya. Dengan obat. Tiba saya mau operasi. Nah. Kita obat. Ya. Kita coba. Ya dengan obat, tapi saya punya riwayat asam lambung itu aja. Berarti aman ya udah obat ini. Obat dulu, kalau gagal obat baru, apalagi kalau sudah tahu parah ya indikasi operasi. Banyak pilihan operasi sebenarnya, dengan semua itu semua bener kok, nggak ada yang salah. Biar nggak ada komplikasi asam aja sih Dok aja. Nah, anggap kalau udah parah, berarti kan alternatif terakhir harus operasi. Kan udah sampai 3 kali operasi nggak masalah, Dok. Itu ya, kalau ini sekarang maka baru tahu ya 2 kali operasi itu kan ada metodenya profesional. Mungkin dulu yang pertama tuh kalau profesional kayak gini Ya dipotong, ya tahu. Ya, sakit sekali tuh. Sampai dokter tak. Itu 1 minggu. Yang kedua metodenya apa ya? Dia katanya enggak sakit sama sekali. Pakai RFA, kayak hotel sih biasanya karena yang pakai RFA dia udah berbicara. Nah gitu udah bilang, dia dokter Suartano itu bilang, Ji kan bilang udah dokter yang pertama kan konvensional, yang sakit banget. Terus dokter yang Pak Suartano itu bilang ada 2 jenis operasi yang kita nggak ngerti alatnya, ya sekelas kayak alat dimasukin untuk apa. Nah itu ada, tapi itu nggak ada di rumah sakit, harus pesan. Nah udah dipesenin dengan nilai angka 75. Ternyata setelah dipesenin, ternyata karena Ji udah pernah operasi, akhirnya dubur aja kecil nggak bisa masuk ini, digantilah pakai yang biasa. Itu yang 40-an gitu. Nah, setelah operasi 1 bulan masih kadang-kadang keluar darah juga. Tapi belakangan kadang-kadang masih keluar darah, tetapi pas situasi gimana gitu. Nah, yang agak keras ini kan 2 hari terakhir ini. Gitu. Darah terus keluar Dok. Ketika berapa hari? Iya. Banyak nggak? Enggak sih. Enggak. Masih di tahap wajar, masih kecil. Masih bercak. Ya kayak bercak. Kalau pas ngedeng ya. Kalau pas nggak ngedeng hilang dia. Ketika si awalnya tuh kayak gitu gimana Dok? Kalau misalnya Jadi Kalau udah parah kan baru duduk aja nggak ngedeng ya udah keluar. ini aku lihat Aji bisa duduk. Kalau orang Nggak sakit. orang partai kayak gini duduknya. iya. Sakit ya? Gini duduknya. Eh, Makanya lihat duduknya. nggak sakit. Duduk Nggak sakit. gitu. Jadi trik pertama dengan cara obat tuh kalau aku sih gini Kak caranya. Tetap pakai ardium itu yang aku rumusin itu. Oke. Yang mana? Cara kerjanya Ardium ardium yang sama saya sama nih isinya merah aja. Ini merahnya Aji, yang satu merahnya Sedi. Itu Ada? aja. Ji minum apa? Makanya sama kok anggur saudara gitu. Berarti Ji minum ini. Boleh sama, tapi yang rumus aku siapa? yang itu yang saya udah kirim di Rumus WA ya, tuh. aku pakai rumus itu. Ada tuh yang 2 kali 1 dah aku biasa. Itu tujuannya adalah kan tadi itu karena pelebaran pembuluh darah. Berarti ini nggak usah ya? Ntar dulu. Ini sekarang untuk Iya, menekan. Iya, menekan pembuluh darah. Yang kedua, tips kedua adalah buat karena Ardium 50 mg 3 kali 2. 500 mg 3 kali 2 selama 4 hari. Misalnya Aji kan Ini 2 kali 2 tablet selama 3 hari apa nih? iya. Ini? Nah gini. Nah ini obatnya 1 jenis saja? Iya. Oh ini ada 2? Ada? Dosisnya Ji. Nggak ngerti? Nah, misalnya gini, nah Niki. Ini obat ini sama ini masuk di dalam nih. Nah ini sama kan? Keluar. Sehari apa? Jumat. Hari ini Aji minum hari ini mau berapa lah? Misalnya Sabtu ya, bilang Sabtu ya. Sabtu Aji minum 3 kali 2 tablet. Jadi pagi Aji minum 2 tablet ini, siang minum 2 tablet, 4 berarti? malam minum 2 tablet.
6 hari. Selama 4 hari. Ji. Selama 4 hari, jadi Sabtu, Minggu, Senin, 6 hari. Selasa. 6 Ya, biji satu sehari. itu 6. Satu hari itu 6 6 biji. biji. 6 biji sehari. Selama 4 hari, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oh. Nah, hari Rabu, Haji mulai start di sini. 2 kali 2 tablet. Oh. Jadi pagi 2 tablet, malam 2 tablet. Jadi hari Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, mulai 3 hari. Oh, 3 hari. Ya. Jumat, Hari pertama nih. Besok, Sabtu. Hari Besok. besok minum 6 6. Pagi, setelah siang, makan. sore. Setelah makan. Pagi, siang, sore. Selama 4 hari. 4 hari. Sabtu, Selasa. Minggu, Senin, Selasa. Hari Terus? Rabu, Rabu, Kamis, Jumat. Minum 2. 2 kali 2 tablet. Berarti 4. 4. Turun berarti ya. Lagi 2 ya. Turun dia mulai. Terus Hari Sabtunya, minggu depannya Aji minum 2 kali 1 tablet selama 3 minggu. selama 3 minggu ya. Oh, minum. Tuh. Obatnya sama, cuman Ini ada Nah, jadi di awal tuh datang dulu teper gitu ya, Oh, baru gitu, teng tiga teng dan teng satu teng dia. gitu. dia punya riwayat asam lambung aman. Aman. Nggak perlu minum obat asam lambung. Oh. Nanti makan dulu, Ji. Ah? Makan dulu. Ya, ya, ya. Dari hasil pemeriksaan JIK bersama Dokter Steady, Dokter ahli bedah tulang, dan Dokter Anom adalah dokter bedah yang biasa menangani ambeien. Tadi sudah ditusuk dubur kita, ternyata masih grade 2, masih aman, tidak harus operasi, cukup dengan minum obat. Semoga ambeien JIK sembuh. Kita udah selesai ngobrol-ngobrol konsultasi dengan Dokter Anom dan Dokter Steady, dan hasilnya ya cukup masih aman. Dan sekarang sebelum beliau pulang, tak ajak lihat-lihat mobilnya Ji dulu. Siapa tahu dokter-dokternya ini minat beli mobilnya Ji. Ini mobil apa ya? Ini apa? Yang Ji pakai sehari-hari Pajero. Mobil Ji sehari-hari Pajero. Terus ini dipakai sama anaknya Ji yang unik. Itu anaknya Ji yang pakai. Nah, ini anak-anaknya Ji kalau pergi satu keluarga. Ini kan yang 11 seat Kia Carnival. Sebenarnya Ji ngeracuni dokter. Karena dokter bedah kan cuannya gede. Iya. Makanya nanya anaknya dulu, anaknya umur berapa gitu. Kita racunin gitu. Nanti datang ke showroom pasti keracunan nanti. Udah lagi ngeracuni 2 dokter spesialis bedah. Oh, bedah tulang, bedah ambeien. Biar beli salah satu. Tidak harus lambu. Paling enggak beli Alphard lah.